Sejarah suku Minangkabau asal-usul dan karakteristik. Perlu kalian ketahui Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 kota dan 12 kabupaten. Kita akan membahas tentang suku Minangkabau, yang mana dalam pembahasan kali ini menjelaskan sejarah suku Minangkabau, asal-usul berkaitan suku Minangkabau dengan secara singkat dan jelas. Untuk lebih detailnya simak penjelasan berikut ini. Suku Minangkabau merupakan salah satu suku yang paling besar dan terkenal di Indonesia. Terletak di Sumatera Barat, suku Minangkabau dikenal sebagai perantau yang tidak hanya tinggal di Sumatera saja, tapi sudah tersebar di seluruh Nusantara Indonesia. Keunikan dari ini sudah terkenal hingga ke berbagai belahan dunia. Setiap kali mendengar nama suku Minangkabau, pasti langsung teringat akan 2 jenis kulinernya yang paling laris, yaitu nasi padang dan rendang. Suku Minangkabau juga mempunyai berbagai tradisi dan adat istiadat yang unik, dan masih saja eksis sampai saat ini tradisi dan adat istiadat yang sangat lekat dengan unsur religinya. Asal-usul Minangkabau. Suku Minangkabau merupakan keturunan dari Iskandar Zulkarnain yang hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Nenek moyang dari suku Minang yaitu Maharaja Diraja, saudara Maharaja Alif, dari negeri Romawi serta Maharaja Dipang dari Cina. Masyarakat Minang juga dikenal sebagai perantau, mereka merantau untuk menuntut ilmu baru. Masyarakat Minang menetap di Provinsi Sumatera Barat dan tersebar di area Bukit Barisan, yaitu pegunungan yang membujur di sepanjang Pulau Sumatera. Berdasarkan data sensus tahun 2015, jumlah etnis di Minang berkisar sekitar 4,2 juta jiwa dengan separuhnya berada di perantauan. Karakteristik suku Minangkabau. Suku Minangkabau sama hal dengan suku yang lainnya di Indonesia. Suku Minang mempunyai beberapa karakteristik yang hanya dimiliki oleh suku tersebut. Berikut penjelasannya. Mempunyai kesenian yang beragam. Masyarakat suku Minang mempunyai banyak sekali kesenian seperti seni bela diri, tari-tarian, dan seni berkata-kata. Uniknya lagi pada seni berkata-kata ini diajarkan untuk menjaga kehormatan dan juga harga diri, sehingga tak perlu menggunakan senjata tajam atau melakukan kontak fisik. Penganut Islam yang taat. Masyarakat Minang dikenal juga sebagai masyarakat yang sangat religius. Tak heran bila ada pepatah yang mengatakan bahwa di setiap jengkal tanah Minang akan selalu ada suara azan yang berkumandang. Artinya ke arah manapun Anda menengok, maka hampir bisa dipastikan Anda akan menemui kubah masjid. Paling tidak sebuah surau dengan arsitektur khas Minangkabau. Bila ada yang keluar dari agama Islam maka orang itu akan dikucilkan dan tidak akan dianggap sebagai warga Minangkabau lagi. Untuk upacara adatnya pun syarat dengan nilai keislaman, seperti dalam acara pernikahan, Idul Fitri dan lain sebagainya. Mempunyai jiwa perantau. Masyarakat Minangkabau juga dikenal sebagai perantau yang ulung dan mandiri. Entah merantau demi menuntut ilmu, maupun untuk bekerja. Tetapi rata-rata mereka akan pergi untuk mengadu nasib di beberapa kota besar seperti misalnya Bandung, Jakarta, Palembang, Aceh, Batam dan lain sebagainya. Tak sedikit juga orang yang pergi merantau ke negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Masyarakat Minang juga terkenal dengan sikap egaliter sehingga mereka tidak akan menjadi canggung saat berhadapan dengan suku atau bangsa lainnya. Sehingga mereka sangat percaya diri dalam kondisi apapun. Menganut sistem matrilineal. Keunikan lainnya dari suku Minangkabau adalah mereka menganut sistem matrilineal, yang dimana garis ibu menjadi lebih dominan dengan sistem keturunan yang menganut garis ibu. Uniknya lagi satu-satunya suku di Indonesia yang menganut sistem matrilineal adalah suku Minangkabau. Sehingga dalam pembagian sistem warisan, pihak wanita akan menerima bagian yang lebih banyak dibanding laki-laki.
Positifnya lagi apabila suatu saat seorang lelaki meninggalkan wanitanya maka wanita itu tidak rentan atau bergantung pada lelaki tersebut. Menggunakan bahasa Minangkabau. Suku Minangkabau juga memiliki bahasa yang khusus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Minangkabau. Logat dan dialeknya mirip dengan bahasa Melayu. Walaupun begitu, ada juga yang menyebutkan bahwa bahasa Minang adalah bahasa sendiri dan bukan serapan dari bahasa Melayu. Bahasanya pun cukup rumit tetapi tidak susah untuk dipelajari oleh masyarakat dari luar Minang. Adat pernikahannya unik. Pada dasarnya adat pernikahan masyarakat Minang syarat dengan syariat Islam. Syarat utamanya sebelum menikah, kedua calon pengantin harus beragama Islam. Yang kedua, calon pengantin tidak berasal dari suku yang sama. Yang ketiga, calon mempelai harus saling menghormati keluarga besar dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir, calon suami wajib mempunyai penghasilan. Tradisi pernikahannya pun memiliki tahapan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu mamisek, malam bainai, maminang, prosesi akad nikah, dan lain sebagainya. Upacara khusus kematian bukan hanya tradisi pernikahannya saja, tetapi masyarakat Minang juga mempunyai upacara yang khusus digelar saat ada kematian. Upacara kematiannya pun tidak lepas dari syariat Islam dan adat istiadat yang dianut. Seperti misalnya sakit basilau, kacang pali, cabai kapan, mengaji di rumah duka selama 3 hari, memperingati pada hari ke-7, dan lain sebagainya. Makanan khas suku Minangkabau berikut ini adalah makanan khas dari suku Minangkabau. Antara lain, lamang tapai. Lamang tapai merupakan makanan yang biasa disajikan ketika ada acara khusus. Misalnya saat berbuka puasa, hari raya, atau saat pesta pernikahan. Sehingga, makanan yang biasa dijadikan makanan penutup ini sangat dinanti oleh masyarakat Minang. Lamang tapai terdiri dari 2 komponen utama, yaitu lamang dan tapai. Lamang terbuat dari beras ketan yang dimasak bersama dengan santan di dalam bambu. Sedangkan tapai terbuat dari beras ketan hitam yang difermentasi. Makan lamang ini rasanya akan kurang kalau nggak sama-sama dengan tapai. Kombinasi rasa asam dan manis dari kedua makanan ini menjadikan sajian yang satu ini akan terasa lebih lezat. Dadiah Anda tahu? Yogurt susu sapi yang difermentasi sehingga jadi lebih kental. Nah, kalau dadiah ini dibuat dari susu kerbau, sama-sama difermentasi juga, tapi kalau dadiah fermentasinya di dalam bambu. Dadiah biasanya dihidangkan dengan mencampurnya bersama emping beras ketan dan disiram santan serta gula merah. Perpaduan rasa dari bahan-bahan yang dicampur akan terasa meleleh di lidah. Salalawa. Salalawa adalah makanan sejenis gorengan, terbuat dari tepung beras, ikan asin, dan bumbu seperti bawang, kunyit, cabai, dan garam. Sekian dulu video tentang sejarah asal-usul Minangkabau. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya guys. Terima kasih. We'll be right back.